Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sobat Vidivisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam renungan Ramadan bersama CDA kita ingin sharing bagaimana membangun kesabaran di dalam puasa, karena berpuasa yang harus kita siapkan adalah istidadul maknawiyah, yaitu bagaimana kesiapan kita untuk memaknai puasa. Karena puasa itu bukan sekedar sahrus saum, bukan sekedar Ramadan ini bukan sahrus saum saja, tapi juga sahrus sober, bulan kesabaran, sahrul ibadah, sahrul Quran, sahrul hijrah, sahrul taubah, sahrul muhasabah. Banyak sekali yang harus kita maknai selama bulan Ramadan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa membangun kesabaran di bulan Ramadan dari puasa kita. Karena ini juga disebut dengan syahrus sabar. Sabar ini modal apalagi saat pandemi. Sobat Vidivisi, karena kenyataannya di saat pandemi ini semua orang mengalami krisis. Krisis kenapa? Karena kita tidak tahu dari mana dan kapan akan berakhir COVID ini. Tidak hanya COVID, masih ada gempa, masih ada luar biasa, tidak itu masih ada banjir, masih ada tsunami, masih ada erupsi di mana-mana. Mungkin kita mengalami volatility, mengalami ketidakpastian dan perubahan di semua lini kehidupan. Dulu para ibu-ibu kemana-mana itu tasnya isinya parfum, sekarang isinya hand sanitizer. Dulu saya ketemu dengan kru itu jabat tangan, tadi saya ketemu diajak berantem. Sudah luar biasa. Dulu senyummu pada saudaramu sedekah, sekarang silahkan senyum-senyum di Rasuna Said. Nanti ditangkap Satgas Covid berarti enggak pakai masker. Dulu cuci tangan berarti mau makan, sekarang di mana-mana suruh cuci tangan, tapi satu pun enggak ada yang ngasih makan. Masuk studio cuci tangan, masuk bank cuci tangan, tapi enggak ada makanan. Maka jangan kita sampai loss of control. Artinya jangan sampai Sobat Vidivisi mengalami kehilangan kontrol di dalam puasa ini. Bagaimana kesabaran harus kita tumbuhkan. Meskipun nanti sabar tidak cukup. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ada 4 sikap, 1 dilarang kalau kita sampai mengutuk bencana, mengutuk sumber sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena semua datangnya dari Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Tanda Allah itu cinta kepada hambanya, maka diberilah satu ibtila, cobaan. Maka wajar kalau Rasulullah itu surganya paling tinggi karena cobaannya paling berat. Sehebat apapun yang ada di sini, tidak ada yang cobaannya melebihi Rasulullah. Maka wajar kalau nanti surga kita di bawahnya Rasulullah karena cobaannya nggak banyak, dan itu tanda cinta. Apa? Corona ini, COVID ini misalnya, membuat kita lebih peduli kepada kesehatan, peduli kepada kebersihan, peduli pada pola makan. Karena setelah corona teman-teman akan jadi lebih baik. Sobat Vidivisi akan jadi baik setelah corona. Maka nanti ditingkatkan tidak hanya sabar, tapi juga ridho, tapi juga syukur. Tentu ridho dan syukurnya akan kita bahas di lain kesempatan. Apa itu sabar? Karena banyak orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Ketika orang itu mengatakan sabar itu ada batasnya, saat itu dia keluar dari kesabaran. Di dalam surat An-Nisa ayat 200, Al-Imran ayat 200, maka bersabarlah ya dan teruslah bersabar. Karena hidup ini pasti amlil insani matamanna. Tidaklah semua harapan itu sama dengan kenyataan. Karena kalau semua kenyataan itu sama dengan harapan, tidak ada kehidupan. Mungkin kita dulu yang pengen jadi presiden di Indonesia banyak sekali. Kalau semua jadi, masuk presidennya 20. Nggak mungkin. Ada sepak bola ini antara Persija dengan misalnya Persib, semuanya pengennya menang, nggak mungkin semua menang. Maka kadang ada menang, ada kalah. Karena itulah untuk membedakan hamba dengan Tuhannya. Dulu yang senang dengan saya itu banyak sekali mahasiswi. Kalau itu semua tercapai, masa istri saya 200.
Nah, untung yang terima cuma satu, sekarang jadi istri saya. Itu. Karena istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya selisihnya dengan istri saya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, selalu ada wanita duduk paling depan, pernah bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi artinya apa? Sobat VDVC, kesabaran itu harus kita punya, karena setiap orang lahir, pasti ada kesulitan, maka setiap orang lahir pasti menangis. Itu menunjukkan bahwa hidup ini pasti menuntut kesabaran. Walaupun anak komedian, dia lahir tidak iya. Walaupun anaknya Mbah Surip, bukan lahir langsung enggak. Kesabaran yang pertama adalah menerima apa saja yang kita tidak senang. Dicontohkan Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam itu dulu pertama gagal panen, ODP, orang tidak punya penghasilan. OTG, orang tanpa gaji. Sudah gagal panen, banjir pun likuifaksi. Menelan rumah dan 10 anaknya tenggelam. Kita ini kehilangan harta aja sudah sulit untuk move on. Ini anaknya 10, bukan 1, 10 anaknya tenggelam. Pulang dari luar kota, hilang rumah dan anaknya. Tapi tetap sabar, tetap memuji Allah, tetap taat kepada Allah, tetap menyembah kepada Allah. Habis itu sakitnya bukan sehari 2 hari. 14 tahun, tapi 7 tahun sama sekali di Nabi Ayub itu sampai buta. Sudah itu ditinggal istrinya. Dan ternyata banyak tipe-tipe wanita Bu Ayub. Kadang-kadang kalau seorang istri mau nyuci baju suami, kok ada dolar di saku suami, biasanya diambil apa serahkan suami. Makanya paling banyak masalah kalau ada istri pinter cari duit. Karena kalau ada istri pintar cari duit ditaruh mana aja ketahuan. Sudah diselipkan buku aja ketahuan. Kesabaran untuk menerima. Yang kedua, kesabaran untuk taat. Kesabaran taat ini dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama nggak punya anak, tetap sabar, tetap taat. Sampai Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami anak. Begitu anak sudah ketahuan hamil, suruh ninggal pergi. Untung yang jadi istri Nabi Ibrahim adalah Hajar. 7 tahun pulang suruh nyembelih anaknya. Untung yang jadi anaknya adalah Ismail. Seandainya anaknya adalah teman-teman sobat dari VDVC, apa yang terjadi? Aku diperintahkan untuk nyembelih kamu, ini perintah Allah. Apakah? If'al matu'mar, satajutini minas sabirin. Kata Ismail apa? Lakukan, ini perintah Allah, saya akan sabar. Seandainya itu anak-anak dari sobat VDVC, aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu. Oh ya sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpinya nyembelih Bapak sama mukuli Bapak. Bapak apa ini? Kurang aja. Sudah dulu mamah mau lahir, ditinggal pergi, sekarang datang mau nyembelih. Hebatnya kesabaran. Yang terakhir, kesabaran kita untuk tidak maksiat. Dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Pemuda diperdaya wanita tidak mau. Zulaikha masih muda dan ini masih muda. Kalau sudah tua nggak mau wajar. Oh udah tua, udah lansia ngapain? Masih muda, orangnya masih ganteng, cakep, cantik, tapi bisa menahan dari kemaksiatan. Maka puasa ini adalah tahanlah kemaksiatan Anda. Terimalah ini ikna bil qalil ya'ti kal kasir. Kalau kita bisa syukur dengannya sedikit, nanti datang yang lebih banyak. Dan juga kita senantiasa taat kepada Allah. Mudah-mudahan renungan Ramadan bersama Cedia ini memberikan pembelajaran kita tentang membangun sifat sabar dalam sobat VDVC semuanya. Wallahul muwaffiq, saya Ustaz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Agus Asirangan di Kreasi Resep Cedea. Sekarang saya akan membuat kreasi resep dari Cedea Fish Dumpling Chicken. Nama menunya adalah spaghetti laksa fish dumpling chicken. Nah, di sini bahan-bahannya ingin saya haluskan. Ada kunyit, terasi, bawang merah, kemiri, cabai merah besar, ada serai, ada bawang putih, tumbar bubuk, ada jahe, dan juga lengkuas. Ini kita blender semuanya, bumbunya sampai halus. Kita akan menumis bumbunya. Kemudian kalau sudah wangi dan juga matang, di sini boleh kita tambahkan santan, garam, gula pasir, dan merica bubuk. Masukkan spaghetti yang sudah direbus. Di sini saya menggunakan Cedea Fish Dumpling. Enjoy delicious. Nah, untuk variannya saya menggunakan yang chicken. Saatnya kita sajikan spagettinya. Nah, ini sudah jadi aromanya wangi banget. Spaghetti laksa Fish Dumpling Chicken ala Cedea. Cedea, ikan olahan bermutu.